Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time new romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gue nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM. Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Kita mencoba membandingkan susunan gigi yang rapi tersebut dengan foto Jokowi saat ini yang kebetulan kami menemukan foto yang tampak rongga mulutnya terbuka. Ternyata jika diperbandingkan maka hasilnya akan sangat jauh berbeda antara foto pertama dengan foto kedua. Jika merujuk situs resmi pemerintah Amerika Serikat NIH, maka odontologi forensik yang berkait dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum adalah akurat hasilnya. Serta dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dan gigi tersebut unik untuk setiap individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa foto pertama yang diklaim foto Jokowi saat kuliah diduga bukanlah Jokowi sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang suatu apapun. Masa-masa pensiun mantan Presiden Joko Widodo tampaknya tidak terlalu tenang ya, karena tentu saja tuntutan ijazah palsu publik terus semakin menyeruak. Hal itu tentu saja berdasarkan analisa dan fakta yang mungkin membuat publik bertanya-tanya. Dan fakta di mana foto yang digunakan mantan Presiden Joko Widodo ketika baik dia lulus dari sekolah SMA, terus kemudian lulus UGM dan hingga menikah ternyata itu sama. Dan kemudian ada analisa tentang struktur gigi yang seharusnya tidak bisa berubah ketika dia muda hingga ternyata ketika usia 60 tahun kini dia struktur giginya itu berubah. Tentu saja fakta itu membuat pertanyaan publik, apakah benar-benar itu adalah Jokowi Widodo ya atau bukan, hingga lari ke ijazah yang diduga palsu. Dan tentu saja ini amat sangat disayangkan oleh seorang anggota mantan TNI militer, marinir militer ya, yang sudah pensiun. Dan kenapa sih dia baru membuka suaranya sekarang, bukan ketika dia masih aktif di dunia militer? Tentu saja ini menjadi suatu pertanyaan menarik dan amat sangat menarik ketika dibahas. Oke, kita langsung saja langsung saksikan videonya guys. Mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan 9 tahun yang lalu ya. Yang paling besar ini adalah
kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas Nggak jelas. ijazahnya. Saya terbuka saja yang tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Mantan komandan marinir, Komandan ya, marinir. 10 tahun Indonesia dipimpin oleh orang yang tak jelas pendidikannya. Pernyataan mantan komandan marinir ini apakah berarti menghina lambang negara? Ya, karena menyatakan Indonesia 10 tahun dipimpin oleh orang yang tak jelas pendidikannya. Ya, karena menjadi masih teka-teki guys ya, makanya dianggap belum jelas ya, kan berdugaan nih guys. Yang mengatakan bahwa Jokowi itu ya ijazah UGM-nya juga palsu kan, itu ngomong. Nah ini Ya. Pak Bambang bisa dengan Itu Bang adanya Tri ya, klarifikasi yang ini kan, dulu kalau mereka pertama mau, kali kalau memang benar asli gitu, Bapak bisa ijazah. digugat Sampai sebagai penyebar fitnah. Ya bisa, tapi mana buktinya asli? Mereka kan cuma meyakini, bukan ini buktinya ijazah Jokowi palsu. Lah orang gila di jalan juga bisa, aku yakin ijazahnya Jokowi palsu, cebong-cebong yang nggak ngerti urusannya juga yakin. Gitu. Itu bahasanya meyakini, bukan bahasa hukum. Iya, dari rektor itu. Iya. Dan memang tidak disebutkan dari intinya itu nick-nya tuh nggak disebutkan nick ijazahnya. Karena Nick-nya nggak disebutkan ada yang saya ya. baca di Twitter, sebenarnya itu kan bisa dicek di dikte ya. Kalau ketahuan nick-nya dimasukkan, Iya. benar tidak nomor nick ini namanya Joko Widodo. Nah, jadi yang penting tuh nick. Nah, itu nggak disebutkan di konversi itu nomor nick-nya. Betul. Iya. Heboh ini pemirsa, Heboh ini, ya. karena kemudian juga menyebar di jagat internet. Hampir semua platform berita mengutip pernyataannya ini, dan reaksi dari banyak netizen juga menunjukkan satu antusiasme. Jadi sekarang memang persoalannya cukup serius berkenaan dengan pendidikan orang yang memimpin Indonesia selama 10 tahun ini atau 9 tahun inilah, ya. Dan komentarnya banyak banget ya tentang ini, ya. Ini ada yang mengatakan fakta, itu adalah kenyataan, ya. Dah tahu gitu kenapa diem baik, dulu kemana? Diem baik, guys. Jadi marinir ini juga dipersoalkan. Waktu masih aktif dulu kemana? Kok diem aja? Oh, ketika menjadi aktif sebagai marinir, kalau dia bukan komandan, apalagi kelasnya belum sampai bintang 1, bintang 2 gitu, memang tidak ada yang bersuara. Ya, Justru mungkin setelah bisa, ketika tidak masih aktif ya. menjadi marinir atau setelah menjadi mantan inilah memang saatnya bersuara untuk menyatakan kebenaran nuraninya, ya. Nah, akhirnya memang dikatakan ketika mantan baru waras. Ketika Memang mantan itu baru waras. pemirsa. Kalau masih aktif nggak bisa, nggak boleh berkata-kata itu, karena itu termasuk disiplin dari militer, ya. Disiplin Tetapi militer, apa yang dikatakan oleh marinir ini, ya, diingatkan oleh pejabat anti kritik. Hati-hati Bapak, nanti Bapak dituduh menghina lambang negara, Bapak dilaporkan ke polisi, nanti didemo di berbagai kota kayak Rocky Gerung, nanti rumahnya dituduh, ya, kemudian tangkap. Nah, tetapi kalau namanya prajurit biasanya juga berani, karena biasanya yang demo-demo begini itu adalah para penjilat, ya, dan para pendemo Indomie, ya. Indomie guys. Ya, ada yang komentar juga, mau jadi marinir aja harus jelas pendidikannya, nggak bisa abal-abal. Lah kok jadi, katakanlah jadi presiden gitu, kok banyak sekali dipersoalkan ijazahnya. Dari SD, SMP, SMA atau SMPP sampai di Gajah Mada, itu kalau menurut versinya Bambang Tri bisa dipersoalkan semua, karena fotokopian semuanya itu. Fotokopian semua. Dan kalau dikonfirmasi dengan format ijazah
di masing-masing jenjang pendidikan itu memang pemirsa, ya kalau pemirsa ingin puas itu lihat itu Jokowi Undercover 2. Itu bisa dilihat tuh di internet. Itu memang disajikan banyak bagaimana format ijazah Jokowi itu dibanding dengan format ijazah pada masanya, itu memang banyak bedanya, banyak banget bedanya. Dan ini kan memang artinya pengeluarannya ijazah-ijazah ini atau fotokopi ijazah ini kan memang pengeluaran khusus untuk satu orang, bisa jadi begitu, ya kan? Dan apalagi kalau yang keluar itu cuma fotokopinya, tidak ada yang keluar itu kecuali hitam putih. Ya tidak ada yang warna asli. Bisa juga kan memang masih aslinya itu kan tidak hitam putih, tapi hitam putih. Jadi kecurigaan publik tentang ijazah Jokowi baik dari SD hingga SMA pun ternyata diragukan. Karena apa? Dari format-format yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo ternyata berbeda. Misalnya ketika SMA ya, beliau mempunyai ijazah itu SMA 6. Padahal ketika tahun tersebut sekolahnya itu baru saja diberi nama atau belum diberi nama SMA 6, tetapi yaitu SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Karena apa? Karena beliau lulus ke SMA itu sekitar tahun sewaktu itu belum SMA 6. Jadi maka oleh karena itu diduga ijazah SMA-nya pun palsu. Dan kemungkinan ya, oke ya, semuanya baru dugaan. Maka ijazah baik sampai SD-nya pun ternyata palsu. Oleh karena itu Bambang Tri akhirnya dipenjara karena mengeluarkan buku tentang Jokowi Undercover. Dan kemudian hal tersebut ditangguhkan oleh mantan marinir militer yang telah pensiun. Dan berikut video-video berikut yang menyatakan ya oke ya, bahwa gugatan itu sebenarnya kan banyak simpang siur dimenangkan oleh pihak Jokowi, tetapi ternyata namanya politik tentu saja perlawanan ya, mereka mempunyai pendapatnya untuk memperkuat posisinya itu saja. Dan berikut video tentang masalah tersebut. Katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi, karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Gitu, baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur, penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan, dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu, gitu kan? Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua pidana, pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan, gitu. Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh pengadilan tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan, gitu. Yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi soal dibenarkan itu oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Niet Onafhankelijk Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan, nggak ngerti hukum itu namanya si lawyer teh gitu. Kalau ngerti hukum mah NO itu bukan mengalahkan, itu tidak diterima, boleh diulangi, begitu kita bisa masuk lagi. Jadi penyesatan informasi
pembodohan rakyat, pembohongan publik, Ya. dan itu adalah membolak-balikan hukum. Jadi seperti berita yang simpang siur disampaikan oleh advokat Jokowi bahwa pihaknya telah memenangkan 3 kali gugatan yang ternyata itu hanya sekedar hoax, dan untuk menutupi alibi tentang kebenaran ijazah palsu Jokowi. Tetapi sekali lagi media selalu simpang siur akan memberikan suatu kebenaran, dan tetapi dari pihak Jokowi pun belum sama sekali menunjukkan sikap sebagai tokoh bangsa atau guru bangsa yang seharusnya mendamaikan para rakyatnya, yang cukup simpel saja, cukup dengan menunjukkan ijazah aslinya tanpa berbelit-belit hingga ke jalur pengadilan. Dan seperti sebenarnya sih sangat mudah ya, karena secara logis ya, jika kita sebegitu berharganya tentang sebuah ijazah ketika ijazah itu dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri, karena dalam undang-undang keterbukaan informasi bahwa itu jika rakyat meminta suatu fakta atau kebenaran yang ingin dipertanyakan, maka sebagai tokoh negara maka seharusnya memang ya untuk menambahkan rakyatnya ya langsung ditunjukkan saja. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD, tetapi sampai saat ini belum ada suatu titik final. Semoga saja sidang pengadilan ijazah Jokowi menemui titik temu atau sebuah final jawaban kebenaran yang seharusnya memang didapatkan. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.